Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Di dalam kesempatan kali ini saya Adnan Fauzi dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Teknologi Informasi dan Komputer Universitas Horizon Indonesia akan menjelaskan program tugas akhir mata kuliah algoritma dengan judul program yaitu Program Sederhana Inventory Management System. Berikut ini adalah program sederhana yang telah saya buat menggunakan bahasa pemrograman C++. Program ini merupakan bagian kecil dari inventory management system. Mari kita bahas beberapa poin utama dari kode program ini. Bagian yang pertama adalah header. Header yaitu bagian yang mendeklarasikan dan mengimpor beberapa pustaka dari C++. Yang pertama adalah IOStream. File header ini mengimpor pustaka input-output standar yang diperlukan untuk menggunakan objek cin dan cout. Ini digunakan untuk interaksi dengan pengguna melalui konsol. Berikutnya conio.h. Folder ini khusus untuk menyediakan fungsi-fungsi yang memanipulasi konsol. Salah satunya yaitu gauge. Ini digunakan dalam program untuk menunggu input dari pengguna seperti enter, tanpa menampilkan karakter yang dimasukkan. Berikutnya, using namespace std. Kita mendeklarasikannya untuk penggunaan namespace std, memudahkan kita penggunaan objek-objek dan fungsi-fungsi dari namespace std tanpa menulis std titik dua titik dua sebelumnya. Misalnya kita bisa hanya dengan menuliskan cout daripada std titik dua titik dua cout. Lalu di bawahnya kita tambahkan sebuah kelas barang. Kelas ini merupakan kelas ini merupakan blueprint atau template untuk objek barang dan di sini access modifiernya kita buat public. Dalam kelas ini memiliki data anggota seperti cek stok barang dengan tipe integer dan nama barang dengan tipe string. Di bawahnya kita tambahkan beberapa prototipe fungsi yang bertugas memberikan informasi kepada compiler mengenai tipe data dan parameter fungsi-fungsi tersebut. Fungsi-fungsi tersebut yaitu menambahkan data barang, memeriksa data barang, memperbarui data barang, dan juga lain sebagai pembatas. Berikutnya adalah main menu atau program utama dari program ini. Program ini memiliki menu utama dengan 4 menu yaitu input data stock, cek data stock, update data stock, dan keluar. Berikutnya kita membuat array dari objek barang dengan nama input barang yang dapat menyimpan hingga 10 barang. Dalam program ini, menu ini akan memanggil suatu fungsi dengan inputan dari pengguna. Lalu kita menggunakan enumerasi untuk memberikan nama yang lebih deskriptif pada pilihan menu. Di sini ada perulangan while, pilihan bukan sama dengan 4, yaitu program ini akan terus berjalan selama tidak memilih opsi keluar. Lalu di bawahnya ada switch case untuk menentukan tindakan yang akan diambil berdasarkan pilihan menu yang dimasukkan pengguna. Case masukan memanggil fungsi add data barang, case check untuk memanggil fungsi cek barang, case perbarui untuk memanggil fungsi update data barang, lalu ada default menangani kondisi ketika pengguna memasukkan pilihan yang tidak valid. Kita juga bisa menggunakan perintah sistem CLS untuk membersihkan layar konsol sehingga tampilan menjadi lebih rapi dan menu muncul di layar awal. Setelah melakukan proses dari yang dipanggil, berikutnya akan muncul pertanyaan, apakah akan melanjutkan proses atau tidak. Input Y untuk menu dan T untuk selesai. Demikianlah penjelasan dari program utama pada program ini. Berikut ini ada void add data barang. Dalam void add data barang ini adalah pilihan menu input data stock akan memanggil fungsi berikut. Fungsi add data barang ini untuk memasukkan data barang ke dalam program. Pengguna diminta untuk memasukkan jumlah item dan detail dari setiap barang. Setelah data barang dimasukkan, program menampilkan pesan bahwa barang telah ditambahkan. Lalu berikutnya ada void cek barang. Void cek barang. Berikutnya ini adalah pilihan menu cek barang
cek data stok inventory ini akan memanggil fungsi cek barang untuk memeriksa data stok berdasarkan nama barang yang dicari. Variabel cek digunakan untuk menandai apakah data ditemukan atau tidak. Variabel dicari digunakan untuk menyimpan nama barang yang akan dicari oleh pengguna. Pengguna diminta untuk memasukkan nama barang yang ingin diperiksa. Dalam proses pencarian, kita menggunakan sequential search. Look for digunakan untuk mencari nama barang yang cocok dengan yang dimasukkan oleh pengguna. Jika ditemukan, variabel cek diubah menjadi satu dan loop dihentikan dengan menggunakan break. Jika ditemukan, variabel cek diubah menjadi satu. Setelah loop, dilakukan pengecekan nilai variabel cek. Jika cek bernilai satu, maka data ditemukan dan informasi tentang barang, nama dan jumlah akan ditampilkan. Berikutnya itu void update data barang. Ini adalah fungsi yang akan dipanggil ketika kita memilih menu update data stock inventory. Nah, di sini sebelum dimulainya loop, indeks diinisialisasi dengan nilai -1. Karena indeks array dimulai dari 0. Program mencari indeks barang berdasarkan nama untuk melakukan pembaruan. Look for digunakan untuk mencari indeks dari objek barang yang memiliki nama barang sesuai dengan yang dimasukkan oleh pengguna. Di dalam for loop, setiap elemen array input barang diperiksa. Jika ditemukan elemen yang memiliki nama barang yang sama dengan nama update, nilai indeks diubah menjadi indeks saat ini yaitu I. Dan loop dihentikan dengan break. Jika tidak ada barang ditemukan, maka indeks tetap -1. Berikutnya adalah fungsi integer get pilihan. Berikutnya di dalam fungsi main menu ada main loop yang memiliki loop utama dan akan terus berjalan selama pengguna tidak memilih opsi keluar. Pengguna diberi opsi untuk melanjutkan atau keluar setelah setiap operasi. Fungsi utama main menu ini mengatur alur program dengan memanggil fungsi-fungsi yang telah didefinisikan. Jadi kesimpulannya, program ini memberikan fungsionalitas dasar untuk inventory management system dengan pengelolaan data barang. Ini adalah dasar yang bisa dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan. Demikianlah penjelasan singkat untuk program sederhana inventory management system. Kesimpulannya adalah program ini memberikan fungsionalitas dasar untuk inventory management system dengan pengelolaan data barang. Ini adalah dasar yang bisa dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan. Demikianlah penjelasan singkat untuk program sederhana inventory management system dengan bahasa pemrograman C++. Di akhir video akan dijalankan hasil dari output program inventory management system ini. Jika apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita input input data stok, lalu kita input jumlah itemnya 2. Dilanjutkan kita input nama barang, misalkan susu, jumlah stoknya 5. Barang kedua yaitu beras dengan jumlah stok 5 juga. 2 barang telah ditambahkan. Ingin melanjutkan? Ya. Lalu kita pilih menu 2 yaitu cek data stok inventory. Masukkan nama yang dicari, susu. Data ditemukan, jumlah barang 5. Ingin melanjutkan? Ya. Kita cek juga yang barang kedua itu namanya beras. Kita cek ada 5 juga. Oke, lanjutkan? Ya. Lanjut kita pilih menu nomor 3 yaitu update data stock inventory. Masukkan nama barang yang diperbarui. Kita ubah untuk susu menjadi
100. Lalu data barang berhasil diperbarui. Lanjutkan ya, kita edit juga, update data stock inventory untuk beras, kita ubah menjadi 150. Data barang berhasil diperbarui. Lalu ya, kita cek nama yang dicari, misalkan susu. Data ditemukan, jumlah barang 100. Ingin melanjutkan ya, kita cek lagi untuk yang barang yang kedua, yaitu beras. Nah, data ditemukan, jumlah barang 150. Ingin melanjutkan ya, oke. Dari sini kita pilih nomor 4 untuk keluar dan program selesai. Sekian dan terima kasih.